Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan presentasi atas apa yang sudah kami observasi sebelumnya, yaitu sistem informasi Sri Kandi. Sistem informasi Sri Kandi ini merupakan sistem informasi yang digunakan oleh Dinas Kearsipan. Jadi kami melakukan observasi pada Dinas Kearsipan Kota Palopo. Yang pertama, definisi aplikasi Sri Kandi. Jadi apa itu aplikasi Sri Kandi? Aplikasi Sri Kandi merupakan singkatan dari sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mengelola surat menyurat dan arsip secara elektronik di lingkungan instansi pemerintah. Aplikasi Sri Kandi merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Aplikasi Sri Kandi dikembangkan sebagai aplikasi umum dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Aplikasi ini merupakan kolaborasi antara Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Kementerian PANRB, Kementerian Kominfo, dan BSSN. Tahapan peluncuran aplikasi Sri Kandi terdiri dari 2 fase, dijabarkan sebagai berikut. Fase pertama itu pada tahun 2020. Aplikasi Sri Kandi pertama kali diluncurkan, tapi hanya digunakan di lingkungan ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Fase kedua, beberapa daerah mulai melakukan launching dan penerapan aplikasi Sri Kandi. Lalu pada 2024, Sri Kandi secara resmi dan menyeluruh diwajibkan di seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah, ditandai dengan peluncuran aplikasi Sri Kandi versi ketiga. Sedangkan pada pemerintahan Kota Palopo, itu penerapan aplikasi Sri Kandi baru dimulai pada Januari 2024. Fitur-fitur aplikasi Sri Kandi. A. Pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas elektronik. Sri Kandi memfasilitasi pembuatan naskah dinas secara elektronik, termasuk surat menyurat antara instansi pemerintah. Fitur ini memungkinkan pengiriman dan penerimaan naskah dinas secara elektronik, menggantikan proses manual yang memakan waktu dan biaya. B. Verifikasi dan pendatanganan naskah elektronik. Terdapat proses verifikasi untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan isi naskah, dan juga menyediakan fitur pendatanganan naskah secara elektronik yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang terbentuk secara berkode. C. Klasifikasi dan pemusnahan arsip. Sri Kandi memungkinkan klasifikasi arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memudahkan pencarian dan pengelolaan arsip. Tersedia fitur pemusnahan arsip yang sudah tidak digunakan atau kadaluarsa sesuai dengan prosedur yang berlaku. Keamanan dan privasi aplikasi Sri Kandi. A. Keamanan data. Keamanan data ini ada 3. Yang pertama itu encrypt data, informasi yang tersimpan dalam sistem encrypt untuk menjaga kerahasiaan. 2. Autentikasi pengguna. Pengguna aplikasi harus melalui proses autentikasi seperti pengguna username, password, dan captcha untuk mengakses aplikasi. Dan yang ketiga itu kontrol akses. Hanya pengguna yang memiliki hak akses tertentu untuk dapat melihat dan memodifikasi dokumen tertentu. B. Kerahasiaan, serta ini merancang untuk menjaga kerahasiaan informasi arsip. Akses terhadap arsip batas hanya untuk pihak-pihak yang berwenang, dan setiap aktivitas maupun perubahan terhadap arsip tercatat dalam log aktivitas. Sri Kandi memiliki manfaat khususnya dalam mengelola arsip dan dokumen pemerintahan secara elektronik. Aplikasi yang dapat memudahkan pengolahan data, mendukung akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi penting. Proses birokrasi dapat menjadi lebih efisien karena mengurangi penggunaan kertas dan mempercepat distribusi dokumen. 5. Keamanan dan privasi aplikasi Sri Kandi. A. Kendala yang ditemukan dari hasil observasi kami pada Dinas Kearsipan Kota Palopo, yaitu terletak pada koneksi jaringan internet pada masing-masing instansi di pemerintahan Kota Palopo. Juga terkadang terjadi down survey
yang terjadi di pusat yang menyebabkan pengaksesan pada aplikasi tidak dapat dilakukan. Contoh kasusnya pada Juni 2024 di mana terjadi penyerangan ransomware pada server PDNS, maka akses terhadap aplikasi Srikandi tidak dapat dilakukan. Bagian B, tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan Kota Palopo yaitu melakukan bintek lanjut kepada semua aparat pemerintah bagaimana menggunakan aplikasi ini dikarenakan sering kali didapatkan kasus aparat-aparat pemerintahan pada dinas-dinas lupa cara menggunakan aplikasi ini, maka dari itu bintek sering dilakukan kembali. Sekian materi dari saya, terima kasih. Tes yang pertama itu kami lakukan di GT Matrix untuk mengetes performanya. Performa yang didapatkan itu ada di nilai D atau pada 50 ke 60%. Alasannya kenapa? Karena untuk load dari aplikasi ini itu sangat lama. Unload pertama itu, first content yang pertama ditunjukkan itu terletak pada 12 detik. Untuk fully loadednya atau semuanya memuat website itu terletak pada 22,9 detik. Top issue atau masalah utamanya itu terletak pada ini, critical request atau chaining critical request. Maka disarankan sebelumnya critical request chain ini itu menunjukkan tentang apa yang dimuat dalam skala high prioritas. Jadi disarankan untuk mengurangi apa requestnya dari aplikasi ini, atau juga bisa untuk mengurangi ukuran dari sumber dayanya. Atau yang ketiga juga disarankan untuk menunda untuk memunculkan sumber daya yang tidak terlalu diperlukan untuk mengimprove dari loadnya. Yang kedua, kami melakukan tes keamanan pada website Immuniweb. Itu final score-nya kami dapatkan di A+. Ini merupakan sebuah perkembangan dari awal, karena pada tahun yang seperti kita tahu pada tahun 2024 pada bulan Juni itu ini skornya di bawah, sempat menyentuh D karena pada saat itu server PDNS itu sempat terganggu dari ancaman ransomware. Nah, setelah itu pihak dari pengelola aplikasi Srikandi ini melakukan upgrade mungkin ya pada aplikasinya, maka jadi nilai yang didapatkan itu sudah A+. Isunya itu sebenarnya cuma isu minor, terletak pada ini software yang digunakan. Software yang digunakan itu sudah dalam tata kasarnya itu sudah ketinggalan zaman, tapi itu terletak pada cuma 2 software. Untuk selebihnya itu sudah aman. Jadi mungkin itu hasil pengujian yang kami telah lakukan dari 2 tadi pengujian. Yang pertama itu performa yang mendapatkan nilai D yang mungkin bisa diimprove setelahnya. Terus pada keamanan itu mendapatkan nilai A+, jadi cukup bagus. Sekian, oke. Itu tadi penjelasan saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Aplikasi Srikandi. Jadi semua SKPD, misalnya wali kota mau bersurat ke camat, sekota Palopo bisa buka aplikasi. Berarti yang pada kemarin muncul ada notifikasi. Ada. Di di aplikasi ini ada berbagai macam fitur, ada surat masuk, surat keluar, lembaga Dari apa? 2024 1 Januari. Di Palopo Iya, itu Kota atau Palopo. masalah Kota Palopo. Kota Palopo.